Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika Bisa. Kali ini kita akan belajar keliling dan luas persegi. Seperti biasa, sebelum belajar silahkan kalian berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menambah kefahaman dan membawa keberkahan. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang keliling dan luas persegi. Unsur dan sifat persegi. Apa sajakah sifat-sifat persegi? Yang pertama, persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Tanda ini menunjukkan bahwa keempat sisi persegi itu sama panjang. Yang kedua, persegi memiliki sudut siku-siku. Apakah yang dimaksud sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Biasanya ditandai dengan tanda seperti ini. Nah, atau begini ya. Oke, 3, diagonal persegi saling berpotongan dan sama panjang membentuk sudut siku-siku. Diagonal itu garis yang dibentuk dari D ke B, ini adalah diagonal, atau dari C ke A itu adalah garis diagonal juga. Ya, ini namanya diagonal. B. Rumus keliling persegi. Keliling adalah panjang lintasan yang ditempuh dimulai dari titik awal sampai kembali ke titik semula. Atau keliling itu bisa diartikan sebagai jumlahan dari semua sisi-sisinya. Jadi tanpa rumus pun kita bisa menghitung keliling sebagai jumlahan dari tepiannya ya, tepian suatu bangun. Nah, keliling suatu persegi kalau menggunakan rumus itu adalah 4 kali sisi atau 4S. Contoh, perhatikan gambar, tentukan keliling dari persegi di samping. Diketahui sisinya berapa itu 5 cm. Diketahui S atau sisinya sama dengan 5 cm. Apakah yang ditanya? Yang ditanya adalah K atau keliling persegi. Maka kita menggunakan rumus, apa tadi rumus keliling persegi? K sama dengan 4S atau 4 kali S. Nah, ini S ya. Nah, Ibu kasih begini ya supaya membedakan S dengan angka 5. Oke, berarti 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Tidak susah ya, teman-teman. Berikutnya kita akan membahas luas persegi. Bagaimanakah rumus luas persegi? Ya. Luas sama dengan sisi kali sisi atau luas L sama dengan S kuadrat. S pangkat 2 dibaca S kuadrat. Contoh, Galih mempunyai papan tulis yang berbentuk persegi. Panjang sisinya adalah 12 meter. Berapakah luas papan tulis tersebut? Nah, yang diketahui apa teman-teman? Diketahui S atau panjang sisinya itu sama dengan 12 meter. Apakah yang ditanya? Yang ditanya adalah luasnya. Ya. L sama dengan berapa? Nah, rumusnya L apa tadi? L sama dengan S kali S atau sisi kali sisi. Atau bisa ditulis juga sisi pangkat 2 ya kan? Ya. 12 kali 12. Berapakah 12 kali 12? Ya, 12 kali 12 silakan dihitung menggunakan perkalian bersusun. 2 kali 2 4, 1 kali 2 2. Maju 1 langkah. 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Ditambah 4 4 1. Ya, jadi luasnya 1 4 4. Karena tadi satuannya meter, berarti ini meter persegi atau M pangkat 2. Pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Bentuk bilangan pangkat 2 disebut juga kuadrat. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan kuadrat. Contohnya 6 kuadrat, ini dibaca 6 kuadrat atau 6 pangkat 2, artinya 6-nya 2 kali. 6 kali 6 sama dengan 36. 12 kuadrat artinya 12-nya ada 2. 12 kali 12 sama dengan 144.
8 ditambah 6 dalam kurung kuadrat, artinya yang di dalam diselesaikan dulu. 8 ditambah 6 itu 14. 14 kuadrat artinya 14 kali 14 sama dengan 196. Nah, akar pangkat 2 kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Akar pangkat 2 ditulis menggunakan tanda ini. Ini lambang atau tanda kalau menuliskan akar pangkat 2. Contoh, kalau 6 kuadrat sama dengan 36, maka berapakah akar dari 36? Kebalikannya, akar dari 36 adalah 6 kuadrat. Kalau 8 kuadrat itu 64, berapakah akar dari 64? Akar dari 64 adalah kebalikannya, yaitu 8. Coba. Kalau 7 kuadrat itu sama dengan 49, berapakah akar 49? Iya, akar 49 adalah 7. Kalau 10 kuadrat itu sama dengan 100, berapakah akar 100? Iya, betul, akar 100 sama dengan 10. Begitu ya teman-teman? Nah, untuk apakah pangkat 2 dan akar pangkat 2? Pangkat 2 digunakan untuk menghitung luas persegi jika diketahui panjang sisinya. Sedangkan akar pangkat 2 digunakan untuk menghitung panjang sisi persegi kalau diketahui luasnya. Contoh, tentukan panjang sisi sebuah persegi yang luasnya 49 meter persegi. Luasnya sudah diketahui, diminta menghitung panjang sisinya. Nah, berarti kita menggunakan kebalikan. Luas 49 berarti panjang sisinya akar dari 49. Berapakah akar 49? Ya, karena 7 kuadrat itu sama dengan 49, maka akar 49 berarti 7. Ya, jadi panjangnya adalah 7 cm. Nah, di layar tampak tabel pangkat 2 dan akar pangkat 2 dari bilangan 1 sampai 10. Insya Allah kalian sudah paham ya dan sudah hafal. Ya, misalnya itu 2 kuadrat itu kan sama dengan 2 kali 2 ya kan, sama dengan 4. Berarti kebalikannya, berapakah akar dari 4? Nah, akar dari 4 adalah 2. Begitu ya membaca tabel ini. Misalnya ini 4 kuadrat itu artinya kan 4 kali 4 ya kan. Berapakah 4 kali 4? 16. Maka kebalikannya, berapakah akar 16? Akar 16 adalah 4. Nah gitu ya. Kemudian ini misalnya 9 kuadrat sama dengan 9 kali 9 ya kan. 9-nya 2 kali sama dengan 81. Kebalikannya, berapakah akar 81? Akar 81 adalah 9. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh terkait materi persegi. Adit akan menghias figura berbentuk persegi dengan panjang sisi. Diketahui panjang sisi 12 cm. Berapakah panjang pita yang dibutuhkan agar sekeliling bingkai tertutup pita? Berarti kita akan menghitung keliling persegi. Diketahui sisinya adalah 12 cm. Tadi apa rumusnya keliling? K sama dengan 4 kali sisi ya kan? 4S, atau kalaupun tidak menggunakan rumus, karena persegi itu semua sisinya sama panjang, berarti tinggal ditambahkan 12, di sini juga pasti 12, di sini juga 12, di sini juga 12 gitu kan ya. Iya, 4 kali 12, berapakah 4 kali 12? 48 cm. Contoh berikutnya, tentukan panjang sisi persegi di bawah ini. Yang pertama, diketahui luasnya 100. L-nya sama dengan 100, berarti menghitung panjang sisi menggunakan akar, ya kan? Kebalikan dari luas. Akar dari 100, berapakah akar dari 100? Sama dengan 10, harus hafal dari tabel yang tadi ya. Nah, sekarang yang kedua, kalau diketahui luasnya 64. L sama dengan 64, berapakah panjang sisinya? Ya, berarti akar dari 64. Berapa teman-teman akar dari 64? Betul, 8 cm. Nah, ini panjang sisinya 10 cm. Begitu ya.
Sekian video pembelajaran dari Bu Nurul, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.